Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbu wa yarda birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, meneruskan apa yang telah kita bahas dari pembahasan harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Memasuki harta yang harus dizakati selanjutnya, yaitu adalah zakat amwalit tijarah, zakat harta yang digunakan untuk berdagang. Maka termasuk harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta yang memang dikhususkan untuk perdagangan. Apa yang dimaksud dengan perdagangan? Wa makna tijarah, makna daripada tijarah atau berdagang adalah taqlibul mal li gharadir ribhi, memutar uang untuk tujuan mencari keuntungan. Maka di dalam makna ini terdapat makna an-nama atau pertumbuhan yang menjadi patokan daripada kewajiban dikeluarkannya suatu harta zakatnya. Kemudian untuk dalil wajibnya mengeluarkan zakat dari harta yang diperdagangkan, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta yang baik yang keluar dari apa yang kalian kerjakan. Qala Mujahid, berkata Al-Imam Al-Mujahid, bahwa ayat ini diturunkan untuk kewajiban zakatut tijarah atau zakat harta dagang. Dan juga di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwasanya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, fil ibili sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuh. Di dalam onta terdapat kewajiban zakatnya atau sedekahnya yang dimaknai dengan zakatnya. Wa fil baqari sadaqatuha, dan di dalam sapi terdapat kewajiban zakatnya. Wa fil ghanami sadaqatuha, dan di hewan kambing juga terdapat sedekahnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya dengan wa fil bazzi sadaqatuhu, dan di dalam baz dalam bahasa Arab bermakna kain. Maksudnya apa? Terdapat sedekah atau kewajiban zakat terhadap kain. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan di sini adalah kain yang dijual belikan oleh orang-orang yang memang menjual kain tersebut. Zaman dahulu memang banyak, ada beberapa orang yang memang pekerjaannya, profesinya adalah bazzaz, menjual kain. Maka dari hasil jual beli kain tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka dari sini difahami bahwa orang yang berdagang tidak hanya kain saja. Orang yang berdagang apapun dagangannya, maka diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Juga di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Samurah, bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sedekah atau zakat dari barang atau harta yang memang disiapkan untuk jual beli. Maka harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian memasuki pembahasan syurut, syarat-syarat daripada wujub zakah, wajibnya mengeluarkan zakat dari harta yang digunakan untuk berdagang. Ada 6 syarat yang harus terpenuhi supaya
wajib mengeluarkan zakatnya. Yang pertama apa? Minha al-awwalu minha kaunuha urudon. Barangnya harus barang yang memang digunakan untuk berdagang. Maka kebalikan daripada kalimat urud atau arudon atau urudon adalah nakdun atau yang digunakan untuk transaksi sebagai mata uang. Maka emas, perak, uang itu tidak bisa masuk dalam kategori zakat berdagang. Zakat berdagang. Jadi memang barangnya memang harus digunakan untuk memang dijual belikan. Maka kalimat urud di sini dijelaskan oleh para ulama ahli fikih bahwasanya hiyal amwalul lati la tajibu zakatu fi a'yaniha. Ketika dia itu tidak diwajibkan zakatnya pada bendanya, kecuali dia zakatnya bakal kena karena tijarah. Kemudian syarat yang kedua adalah niyatut tijarah bitilkal urud. Harus diniatkan bahwasanya ketika dia memiliki barang-barang tersebut, harus diniati bahwasanya barang tersebut akan digunakan untuk jual beli atau berdagang. Untuk itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang ketiga adalah qarnun niyatil madhkura bit tamalluk. Ketika orang ini mau membeli, menstok atau mengkulak barang-barang yang ingin dijual. Awal kali dia ingin menjual barang, ya ingin membuka toko. Maka ketika awal kali membeli barang untuk pasokan barang dagangan jualannya, maka ketika membeli itu harus dibarengkan dengan niat bahwasanya barang-barang ini akan digunakan untuk berdagang. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, ketika memilikinya harus lewat cara kepemilikan yang sifatnya adalah muawadhah mahdhah. Perputaran atau pergantian yang sifatnya murni, hanya pergantian kepemilikan. Maksudnya apa muawadhah mahdhah? Adalah hiyallati tafsudu bi fasadil iwad. Adalah transaksi ya, jual beli atau transaksi pertukaran yang sekiranya kalau barangnya rusak maka akadnya, transaksinya juga ikut rusak. Contoh, orang jual beli atau dengan menyewakan, maka ketika hasil atau barang yang akan dijual belikan adalah didapat dari muawadhah mahdhah, yaitu transaksi yang memang murni transaksi seperti jual beli ataupun penyewaan, maka itu boleh. Maka sesuai dengan syarat yang keempat. Akan tetapi ketika kepemilikan daripada barang-barang yang akan diperjualbelikan atau diperdagangkan itu ternyata melalui kepemilikan atau transaksi yang bukan mahdhah, bukan murni muawadhah, bukan murni transaksi atau pertukaran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mendapatkan barang dari warisan, memiliki orang tua atau kakek yang meninggal, kemudian meninggalkan warisan kepada seseorang. Nah, maka seseorang ini ketika mendapatkan harta warisan itu tadi tidak boleh langsung digunakan, tidak menjadi syarat untuk yang keempat ini. Maka ketika orang mau menjual belikan harta yang dia dapatkan dari warisan, maka untuk pertama kalinya dia tidak akan dihitung zakatnya, tidak diwajibkan zakatnya. Karena apa? Karena awal kali dia memiliki barang tersebut melalui transaksi yang sifatnya tidak mahdhah atau tidak murni, pertukaran yang tidak murni. Atau dia dapatkan dari hibah, dari pemberian seseorang,
seorang dalam keadaan merenung, kemudian ada seseorang dari saudaranya atau apapun datang kepada dia memberikan modal secara cuma-cuma dengan bentuk barang. Ini saya punya barang, satu toko sudah jadi, monggo ini jadi kamu, milikmu, kemudian jualkan. Maka untuk pertama kalinya dia tidak memenuhi syarat ini, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Kemudian untuk syarat yang kelima adalah alla yanuddo malut tijarati naqisan anin nisabi fi asna'il haul. Hendaknya kalau sudah dimiliki lewat cara muawadhah mahdhati, lewat transaksi jual beli, dia kulak, dia stok dari awal, dari asalnya uang kemudian dibelikan jadi barang, akhirnya diputar lagi menjadi perdagangan. Sudah seperti itu, maka syarat yang kelima adalah hendaknya ketika memutarkan atau mendagangkan barangnya tadi tidak boleh harta semuanya tadi atau harta barangnya ini menjadi bentuk mata uang. Tidak boleh semuanya atau sebagian yang sekiranya sisanya itu tidak sampai pada nisab ketika dia itu masih di pertengahan haul. Sebelum 1 tahun ternyata barang dagangannya sudah menjadi uang semua, atau sebagian dari barang dagangan menjadi uang, tidak diputar lagi, kemudian ternyata sisa dari barang itu tadi tidak sampai ketika dinilaikan, tidak sampai sesuai dengan nisab daripada zakat ini, maka hal tersebut menjadikan haulnya dimulai dari awal lagi. Kalau dia mulai dijual belikan lagi atau diperdagangkan lagi, maka untuk kewajiban bagi mereka yang berdagang untuk wajib mengeluarkan zakat, syaratnya adalah tidak boleh hartanya semuanya jadi uang. Maka dijelaskan di sini wa tandidu al-muradu bihi bai'u mali tijara bimashturiya bihi. Umpama ketika dia awal kali stok barang atau kulak barang, maka dia beli dengan harta 100 juta, umpama 100 juta dibelikan barang untuk mengisi tokonya. Kemudian setelah waktu 6 bulan atau 7 bulan dari dia itu awal kali menstok barang, maka ternyata hasil daripada penjualan tidak dia gunakan untuk kulak lagi atau tidak digunakan untuk menstok barang lagi. Ya, akhirnya barangnya semua sudah menjadi uang 100 jutanya lagi, bahkan lebih dengan keuntungan yang dia dapatkan dari jual beli tadi. Maka ketika dia di pertengahan haul, setelah melewati 6 atau 7 bulan tadi, barangnya sudah tidak ada, tinggal uang saja, maka ini disebut tandid atau yanuddu malut tijarah. Yanuddu malut tijarah. Maka ketika seperti ini keadaannya, tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat ketika terhitung 1 haul. Karena apa? Karena dengan tandid, dengan terjadinya atau berpindahnya barang dagangan menjadi uang, maka dihitung, kalau diputar lagi nantinya, maka dihitung awal haul lagi. Kemudian untuk syarat yang keenam, yaitu an la yaqsida bitilkal urudi al-kunyata fi asna'il haul. Hendaknya ketika dia itu melakukan transaksi atau jual beli atau berdagang tadi dengan barang-barang yang sudah dia stok dari awal, kemudian dia putar lagi, setiap mendapatkan keuntungan putar lagi dan seterusnya, tidak boleh diniatkan terhadap barang-barang yang dia jual tadi pada pertengahan haul tadi
dia niatkan sebagai kunyah atau untuk konsumsi pribadi. Akhirnya pertengahan pedagang umpama setelah lewat 6 atau 7 atau 8 bulan setelah dia menjual belikan atau berdagang dengan hal ini, dengan barang tersebut, kemudian dia jadikan sebagai ya sudah, ini saya pakai sendiri saja, sudah, ini saya milik saya tidak mau putar lagi lah. Ketika seperti itu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak diteruskan haulnya. Umpama orang jual beli mobil bekas, dia punya garasi yang isinya jual beli mobil bekas dan keadaan mobilnya bagus. Kemudian dia putar terus, setiap awal kali putar, dia jual lagi, dia beli lagi, kemudian dia dagangkan lagi, terusnya sampai masuk bulan ke-8 atau bulan ke-9, ternyata sama dia, oh ya sudah wes, ini mobil yang ini tak pakai saya, ini khusus sudah tidak akan saya pakai, ini untuk saudara saya, ini untuk ini. Nah, akhirnya semua barang yang dia dagang aslinya dia gunakan atau dia niatkan untuk konsumsi pribadi atau penggunaan pribadi. Dengan niat seperti itu, maka hal tersebut memotong haul. Akan tetapi hal tersebut harus dengan niat, qasd, harus dengan niat. Tapi kalau hanya sekedar menggunakan saja, umpama lagi tidak ada kendaraan di rumah karena dipakai saudara dari jauh, maka terpaksa pemilik harus menggunakan barang dagangannya, umpama dari mobil bekas tadi digunakan untuk pergi ke luar kota, hanya sekedar memakai saja, maka itu boleh, tidak memotong haul tersebut dan masih tetap syaratnya terpenuhi, sehingga nanti di akhir haul dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian dari 6 syarat ini tadi, ketika sudah sempurna terdapat pada perdagangan seseorang, maka fayakunu wajibuha, maka wajibnya yang dikeluarkan daripada uang dagangan atau harta dagangan tadi adalah berapa? Rubu usyri qimati urudit tijarah. Maka yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai qimah, nilai dari barang dagangan yang dia miliki. Fatuqawwamu bijinsi ra'sil mal alladzi usturiyat bihi. Ketika dia membeli awal kali membuka perdagangan, dia menjual atau membeli barang-barang dagangannya ini awal kali dengan menggunakan apa? Kalau pakai rupiah, maka dinilaikan atau dikonversikan menggunakan barang-barangnya tadi, barang dagangan dikonversikan dengan rupiah. Kalau belinya di awal pakai dolar, maka dikonversikan dengan dolar dan seterusnya. Maka patokannya adalah nilai daripada barang-barang dagangan itu tadi. Maka ketika dia masuk di akhir haul, maka sehendaknya orang yang pelaku dagang sudah mulai incar-incar, ancang-ancang untuk tahu cara bagaimana nilai daripada barang dagangan yang masih ada, kemudian dikumpulkan apakah sudah melewati nisab di akhir haul. Kalau sudah melewati akhir nisab, berarti dikeluarkan daripada nilai yang sudah dijumlahkan tadi, kemudian diakumulasikan tadi, kemudian dipotong 2,5%. Dipotong 2,5%. Mungkin ini yang sedikit dibahas di permasalahan zakat harta dagangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.